Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sesi 1 dari kelas 12 akuntansi 2 ingin mempresentasikan bab 3 yaitu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut anggota kelompoknya. Nah, untuk presentasi kali ini kita akan menjelaskan yang pertama ada pengertian dan contoh iptek, yang kedua ada tujuan iptek, yang ketiga ada manfaat iptek, yang keempat ada sejarah iptek, yang kelima ada pengaruh kemajuan iptek dalam kehidupan sehari-hari, yang keenam ada dampak positif iptek di berbagai aspek, yang ketujuh ada dampak negatif iptek di berbagai aspek, yang kedelapan ada cara pencegahan dampak negatif iptek, yang kesembilan ada sikap selektif dalam menghadapi perkembangan iptek, dan yang kesepuluh ada kesimpulan. Berikut penjelasannya, disimak ya teman-teman. Pengertian iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Contoh iptek yaitu 1. Penemuan internet, yang kedua berbagai aplikasi yang mempermudah aktivitas manusia, yang ketiga penemuan mesin-mesin canggih yang mengganti tenaga manusia, dan lain-lain. Tujuan iptek pada hakikatnya tujuan dari pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut iptek adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Manfaat iptek diantaranya yaitu 1. Segala hal menjadi lebih mudah. Yang kedua, membantu penyelesaian permasalahan manusia. Yang ketiga, kehidupan menjadi lebih maju. Yang keempat, komunikasi menjadi lebih mudah. Yang kelima, ekonomis dan efektif. Yang keenam, menghasilkan keuntungan secara material. Yang ketujuh, memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan. Yang kedelapan, berbagai pengetahuan akan dapat lebih mudah didapatkan. Yang kesembilan dan yang terakhir, dapat menemukan transportasi umum yang canggih. Teknologi luar angkasa di dunia. Istilah Star Wars dipopulerkan oleh Ronald Reagan pada tahun 1983 untuk kompetensi teknologi luar angkasa di masa Perang Dingin. International Space Station didirikan oleh Amerika Serikat dan Rusia pada 20 November 1998 dan menjadi babak baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa. Teknologi luar angkasa di Indonesia. Perkembangan teknologi luar angkasa ini tentunya juga membawa dampak bagi Indonesia. Selanjutnya, Indonesia juga punya satelit Palapa BI yang diluncurkan pada 16 Juni 1983. Teknologi persenjataan. Perkembangan teknologi persenjataan berkaitan dengan perkembangan militer khususnya ketika Perang Dunia dan Perang Dingin. Di masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet memimpin perkembangan persenjataan dengan tujuan untuk melindungi kawannya dan perebutan pengaruh. Adapun teknologi persenjataan yang dikembangkan antara lain bom, senjata nuklir, dan rudal. Teknologi komunikasi dan informasi. Dampak positifnya tentu bisa mempercepat persebaran informasi secara akurat dan mutakhir. Meski begitu, kita harus menggunakan kemajuan teknologi dan informasi ini secara bijak, karena perkembangan ini tetap memiliki dampak negatif. Contohnya, perkembangan teknologi dan informasi yaitu komputer, faksimili, televisi, radio, internet, dan ponsel. Teknologi transportasi dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat. Industri mobil dipelopori Henry Ford yang melakukan produksi massa mobil murah. Yang kedua ada transportasi udara. Transportasi udara modern dirintis dengan penemuan mesin terbang. Yang ketiga ada transportasi air. Teknologi transportasi air berhubungan dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Yang pertama ada jalan raya di Indonesia. Jalan tol pertama di Indonesia dibangun pada 1973 adalah jalan tol Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Yang kedua ada transportasi udara di Indonesia yang dites oleh Agustinus Adi Sucipto pada Oktober 1945 di atas kota Tasikmalaya. Yang ketiga ada transportasi air di Indonesia. Perusahaan kapal pertama di Indonesia bernama NV.
Dampak iptek dalam kehidupan sehari-hari, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama dapat meringankan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Yang kedua dapat membuat segala sesuatunya menjadi lebih cepat dan mudah. Yang ketiga dapat mengurangi pemakaian bahan-bahan alami yang semakin kesini semakin langka. Yang keempat, iptek juga membawa manusia ke arah lebih maju dan modern. Nah, ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, dapat merusak moral. Yang kedua, dapat menimbulkan polusi. Yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Di samping dampak positif dan negatif iptek di dalam kehidupan sehari-hari, ada juga pengaruh positif iptek terhadap NKRI di berbagai aspek. Berikut contohnya. Aspek politik, meningkatnya nilai keterbukaan. Contohnya, mengetahui proses dan hasil rapat sidang DPR RI melalui YouTube DPR RI. Meningkatnya nilai kebebasan. Contohnya, dapat memberi kritik dan saran kepada pemerintah melalui media sosial. Meningkatnya nilai demokratis. Contohnya, pemerintah memfasilitasi masyarakat melalui aplikasi lapor untuk menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspek ekonomi. 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal. Contohnya terdapat startup berstatus unicorn di Asia Tenggara yang berasal dari Indonesia berkat adanya investasi asing. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Contohnya meningkatkan ekspor kerajinan tradisional Indonesia seperti tas, kain batik, dan sebagainya yang dipasarkan secara online. 3. Produktivitas dunia industri semakin meningkat khususnya dari sektor digital. Contohnya dengan berkembangnya e-commerce, media online, dan transportasi online. 4. Menciptakan profesi baru dan meningkatkannya kesempatan kerja. Contohnya berkembangnya profesi baru yang mengandalkan sektor digital seperti atlet e-sport, konten kreator, dan sosial media spesialis. Aspek sosial budaya. 1. Cepatnya pertukaran informasi. Contohnya bisa menyaksikan pemilihan Presiden Amerika Serikat melalui televisi atau internet. 2. Mudahnya mempelajari tata nilai sosial budaya. Contohnya meniru semangat kerja keras dari boyband dan girlband Korea Selatan. 3. Meningkatnya peran wanita di berbagai sektor kehidupan. Contohnya perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi ketua OSIS. 4. Meningkatnya daya pikir dan kepekaan individu. Contohnya meningkatnya rasa toleransi antar individu. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Menguatnya supremasi hukum atau menguatnya keadilan hukum. Contohnya tilang elektronik mengurangi penilangan secara ilegal. 2. Menguatnya regulasi hukum atau peraturan perundang-undangan. Contohnya peraturan tentang tata cara belajar online di masa pandemi. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional. Contohnya kemudahan dalam mengakses hasil putusan pengadilan pada laman website resmi pengadilan di suatu daerah. 4. Menguatnya kepercayaan masyarakat pada lembaga pertahanan dan keamanan negara. Contohnya masyarakat bisa meminta perlindungan melalui website resmi masing-masing lembaga pertahanan dan keamanan negara. Aspek pendidikan. 1. Memudahkan kelangsungan belajar mengajar di tengah-tengah pandemi saat ini. Yang kedua, dapat dengan mudah masyarakat mengakses situs ilmu pendidikan. Yang ketiga, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran untuk membangun dunia pendidikan yang lebih maju dan lain sebagainya. Nah, ada juga pengaruh negatif iptek terhadap NKRI di berbagai aspek. Berikut contohnya. Aspek politik. Yang pertama, penyebaran hoax. Contohnya lingkungan yang hanya ingin menemukan informasi dan pendapat yang sama tanpa melihat pandangan yang berbeda. Yang kedua, munculnya lingkungan echo chamber. Contohnya masyarakat menjadi terpecah belah karena adanya berita hoax. Aspek politik. Munculnya sikap anarki, contohnya melakukan tindakan anarki ketika demonstrasi. Kemunculan gerakan radikalisme, contohnya
negara yang berkonflik dengan pemerintahannya, akibatnya masyarakat menjadi korbannya. Aspek ekonomi yang pertama, ketidakmampuan dalam bersaing akibat adanya perdagangan bebas. Contohnya, barang dari Tiongkok lebih banyak peminatnya dari barang lokal. Yang kedua, kedudukan pemerintah hanya sebatas regulator. Hal ini menimbulkan pelaku pasar yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan perekonomiannya dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai secara optimal. Yang ketiga, kesenjangan sosial akibat dari persaingan bebas. Contohnya, membuat perjanjian untuk menjatuhkan perusahaan kompetitor. Yang keempat, ekonomi rakyat melemah. Contohnya, muncul banyak pengangguran. Dari usaha kecil menengah akan tersendat karena hal tersebut. Aspek sosial budaya yang pertama, gaya hidup konsumtif. Contohnya, membeli barang secara berlebihan dan tidak berdasarkan pada kebutuhan. Yang kedua, sikap individualisme. Contohnya, tidak mempedulikan orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Contohnya, perbedaan dalam menggunakan teknologi. Yang keempat, sifat hedonisme. Contohnya, membagikan sesuatu di media sosial dengan tujuan pamer. Yang kelima, westernisasi. Contohnya, pergaulan bebas di kalangan remaja. Yang keenam, lunturnya nilai keagamaan. Contohnya, meluasnya situs-situs pornografi atau stereotipe negatif mengenai SARA yang dapat menyebabkan konflik. Aspek hukum pertahanan dan keamanan. Nomor 1, timbulnya tindakan anarki. Contohnya terjadi insiden rasial yang berawal dari provokasi di media sosial yang kemudian memicu kerusuhan di Papua pada tahun 2019. Nomor 2, munculnya perang informasi. Contohnya penyebaran berita hoax antar kelompok kepentingan yang berujung terjadinya perpecahan antar masyarakat. Nomor 3, penyalahgunaan satelit oleh para teroris. Contohnya aksi terorisme yang terjadi di Mumbai, India pada November 2008 dengan menggunakan Google Earth. Nomor 4, penyalahgunaan teknologi senjata pemusnah massal. Contohnya nuklir digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk perang yang kemudian mengancam keberlangsungan hidup umat manusia. Aspek pendidikan. Nomor 1, terdapatnya berbagai macam situs-situs yang tidak mendidik dan membuat pengguna menjadi rusak atau terpengaruh akal pikirannya seperti situs porno, perjudian, dan lain sebagainya. Nomor 2, membuat penggunanya menjadi malas dalam satu sisi yang lain akibat kecanggihan teknologi ini sehingga membuat pengguna malas dalam aktivitas tertentu. Nomor 3, siswa terbiasa dengan budaya instan karena mudahnya sesuatu untuk diakses. Nomor 4, kurangnya interaksi sosial karena mudahnya berkomunikasi dengan teknologi seperti HP. Cara mencegah dampak negatif dari perkembangan iptek. Nomor 1, menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhannya. 2, mencari kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. 3, melestarikan budaya lama yang baik dan menerima budaya baru yang sesuai dengan bangsa dan agama. 4, mempelajari dan mengajarkan budaya bangsa kepada orang sekitar. 5, mencintai produk lokal. 6, membuat peraturan waktu untuk menggunakan gadget atau teknologi lainnya. 7, menambah wawasan tentang iptek di era globalisasi. Berikut sikap selektif dalam menghadapi perkembangan iptek. Apa itu sikap selektif terhadap kemajuan iptek? Nah, sikap selektif yaitu sikap yang menyaring dan memilah segala perkembangan yang ada agar tetap sesuai dengan budaya dan kepribadian asli bangsa Indonesia yang dikenal dengan sikap luhurnya. Aspek politik, yang pertama menerapkan demokrasi Pancasila, yang kedua mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, yang ketiga mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsinya secara baik dan benar, yang keempat memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di aspek ekonomi, yang pertama menerapkan sistem ekonomi rakyat, yang kedua menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama, yang ketiga kegiatan industri menggunakan bahan baku dari dalam negeri, yang keempat kebijakan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang kelima mempererat kerjasama dengan negara-negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara maju. Di aspek sosial budaya, yang pertama memegang teguh pada nilai-nilai budaya dalam negeri, yang kedua menyaring nilai dari budaya asing yang masuk, yang ketiga menolak segala budaya yang bertentangan dengan budaya dalam negeri, yang keempat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Di aspek hukum pertahanan dan keamanan, yang pertama pemerintah membuat undang-undang ITE untuk menangkal pengaruh negatif dari iptek, yang kedua tidak sembarangan dalam menggunakan VPN, yang ketiga membentuk unit khusus pasukan cyber dalam pertahanan dan keamanan negara. Alhamdulillah.
Di aspek pendidikan, satu, melakukan pembelajaran jarak jauh yang sekarang diterapkan dalam situasi pandemi COVID-19. Yang kedua, guru memberikan wadah untuk siswa dalam sebuah aplikasi untuk berdiskusi tentang pelajaran setiap saat tanpa harus bertatap muka langsung. Nah, kesimpulannya, teknologi yang terus berkembang dapat membuat hidup kita lebih mudah dan nyaman. Meski begitu, jika tidak digunakan secara bijak, terdapat beberapa dampak negatif yang justru memperburuk kualitas hidup kita. Bagaimana kita menyikapi dampak-dampak dari perkembangan teknologi tergantung pada diri kita sendiri. Jangan menutup mata karena tidak mau merasakan teknologi yang ada, karena rasa takut akan timbulnya dampak negatif. Karena ada asap, pasti ada api, ada sebab, ada akibat. Jika kita menggunakan teknologi dengan bijak, pasti akan menimbulkan dampak positif. Dan jika kita menggunakan teknologi dengan tidak bijak, maka akan menimbulkan dampak negatif. Jika dampak negatif iptek sudah dirasakan, maka cepat-cepat untuk diatasi, karena api kecil baik untuk dipadam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum ya guys.